calon pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus terpaksa menunda kebahagiaan mereka. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ditunda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengungkapkan alasan penundaan pengangkatan tersebut. Penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Keputusan penundaan ini kemudian dituangkan dalam surat edaran Kemenpan RB nomor B-43-M.SM.01.00/2025. Surat edaran ini menyatakan pengangkatan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan tanggal 1 Maret 2026 untuk PPPK. Penundaan ini memicu polemik di tengah publik. Di satu sisi, Kementerian Pan-RB menyatakan telah menyepakati penundaan ini bersama Komisi 2 DPR RI pada tanggal 5 Maret 2025. Sementara menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Kemenpan RB seolah menafsirkan hasil keputusan rapat kerja tersebut. Kelihatannya memang ada perbedaan dalam memahami teks hasil kesimpulan rapat itu ya. Kalau kita anggota DPR, khususnya di Komisi 2, itu memahami waktu yang kita berikan menyelesaikan pengangkatan pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk CP3K itu merupakan batas akhir. Batas akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu. Nah, namun kelihatannya BKN sama Kemenpan RB punya pemahaman lain. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah. Penundaan ini pun memicu protes dari sejumlah calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di beberapa daerah. Dengan keputusan penundaan pengangkatan P3K 2024. Kenapa? Karena kami yang bekerja di instansi pemerintahan sangat-sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena selama kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens. Soalnya kan mengerti sendiri tuh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Itu sudah melalui proses seleksi, tes, dan lain-lain itu dari 2024 sampai sekarang. Dan jadi pertimbangannya lagi banyak dari CP3K, ini kan rata-rata honor di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ikut tes dan lulus. Dan rata-rata banyak yang memasuki usia pensiun. Jadi seandainya kalau itu pun terjadi di Maret, bahkan ada yang Januari, Februari sudah pensiun, umurnya sudah pensiun. Belum nyampe terima SK dia udah pensiun. Anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse meminta penundaan ini ditinjau ulang karena banyak di antara CPNS yang telah dinyatakan lulus mengundurkan diri dari pekerjaan mereka saat ini. Ini kan banyak juga PNS, calon PNS maksud saya, itu kan yang sudah nggak bekerja lagi karena berharap betul 1 April atau 1 Mei mereka bisa. Terima. Lalu CP3K sendiri itu ada juga yang dari instansi, dari KL, dari daerah itu yang sudah diputus kontrak, walaupun memang sebagian juga masih ada yang bekerja dan digaji. Nah, untuk seperti itu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, bisalah itu dipertimbangkan kalau memang sudah selesai pembekatannya, sudah ada perteknya dari BKN, ya diangkat saja. Oke. Nah, nanti sampai dengan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret selesai semua. Ju Hermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah periode 2010-2014, menyoroti dampak penundaan ini. Dampaknya personal dan dampak institusional. Personal adalah mereka yang tadinya sudah
berharap masuk di bulan April, di bulan Maret, di bulan Mei dan seterusnya ya, secara bergelombang dan bertahap. Di tengah gelombang PHK yang melanda perusahaan-perusahaan swasta, keputusan penundaan ini seperti memperbesar kerumitan rakyat untuk memperoleh pekerjaan layak. Nasib 248.970 orang CPNS dan lebih dari 1 juta PPPK terpaksa terkatung-katung akibat penundaan ini. Di tengah bulan Ramadan menjelang Lebaran, pekerjaan yang hilang dan pekerjaan baru tak kunjung datang seharusnya memberi kesadaran pemerintah untuk memikirkan jalan kesejahteraan bagi mereka yang terpinggirkan.